Halo semuanya, selamat datang di channel saya Durani Multi dengan NIM 2507612. Di video kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah proyek menarik, yaitu tentang sistem monitoring konsumsi energi listrik yang saya buat menggunakan simulasi waktu, di mana datanya nantinya akan dikirim dan dipantau secara online melalui platform ThinkSpeak. Di akhir video, kalian akan bisa melihat bagaimana konsumsi energi listrik dapat dipantau secara real-time, lengkap dengan indikator overload, relay otomatis, alarm buzzer, serta tampilan grafik interaktif langsung dari ThinkSpeak, sehingga kita bisa memahami penggunaan energi dengan mudah dan efisien. Sebelum masuk ke teknis, mari kita bahas dulu tentang apa sih fungsi dan manfaat dari proyek ini. Proyek ini berfungsi untuk memantau konsumsi energi listrik yang kita gunakan pada ruangan secara real time. Selain memantau, sistem ini juga mampu mendeteksi kondisi overload, lalu secara otomatis memutus aliran listrik menggunakan relay agar lebih aman. Manfaat utama dari sistem ini ialah: yang pertama, membantu pengguna mengontrol penggunaan listrik. Yang kedua, mengurangi risiko beban berlebih. Yang ketiga, memberikan peringatan visual dan suara, serta memungkinkan monitoring jarak jauh melalui internet. New Project dan pilih ESP32. Kemudian klik ESP32 HTTP server. Kemudian kita tambahkan komponen seperti LED. Di sini saya memakai 4 LED, di mana untuk yang merah itu menandakan harus override, sedangkan yang biru itu menunjukkan status sistem itu sedang aktif, sedangkan yang hijau itu menandakan kondisi normal. Kemudian di sini saya menambahkan 4 resistor untuk setiap LED-nya. Kemudian tambahkan LCD 16x2i2c. Lalu tambahkan potensiometer. Di sini saya memakai 2 potensiometer karena di sini potensiometer diumpamakan sebagai ruangan. Saya menggunakan ruangan 1 dan ruangan 2. Lalu tambahkan buzzer. Kemudian juga tambahkan relay modul sebanyak 2 buah.
Di sini saya akan atur dulu letak komponennya agar terlihat lebih rapi. Langkah pertama, kita hubungkan kabel VCC dari relay model ke LCD. Kemudian GND dari LCD kita hubungkan ke GND di ESP32. Kemudian VCC dari LCD kita hubungkan ke ESP-VN. Kemudian buzzer 1 kita hubungkan ke GND di ESP32. Kemudian yang merah kita sambungkan ke yang nomor 4 di ESP32. Lalu relay 1 GND kita hubungkan ke GND di ESP32. Kemudian relay 2 in kita hubungkan ke ESP yang 27. Untuk relay 1 in kita hubungkan ke ESP33. Dan ILD1 SCL kita hubungkan ke resistor. Kemudian dari resistor sambungkan ke LED. Dan dari GND relay kita hubungkan ke kaki negatif LED. Begitu juga untuk LED berikutnya. Selanjutnya, GND dari potensiometer kita hubungkan ke CMD. Begitu juga untuk potensiometer ruangan kedua. Untuk VCC dari potensiometer kita hubungkan ke 5V. Dan juga SIG potensiometer kita hubungkan ke 35 ISP. Nah, seperti inilah rangkaiannya. Sebelumnya akan saya rapikan dulu. Setelah rapi, di sini kita tambahkan liquid crystal I2C pada library. Masuk pada codingannya di mana Wi-Fi H gunanya untuk menghubungkan ISP32 ke jaringan Wi-Fi. Liquid crystal I2C mengontrol LCD menggunakan komunikasi I2C. Kemudian masuk pada pin setup. Kemudian untuk konfigurasi pin setup gunanya untuk menentukan pin ISP yang terhubung dengan relay, LED, buzzer, dan potensiometer. Untuk konfigurasi LCD gunanya mengatur dan menampilkan informasi daya serta status sistem pada layar LCD. Konfigurasi Wi-Fi dan ThinkSpec gunanya untuk menghubungkan ISP32 ke jaringan internet dan mengirim data monitoring ke platform online. Untuk variabel global gunanya di sini menyimpan nilai daya, batas overload, dan status ruangan yang digunakan di seluruh program. Kemudian untuk fungsi setup, melakukan inisialisasi di awal sistem sebelum program utama berjalan. Kemudian untuk tampilan norma LCD gunanya untuk menampilkan informasi daya dan status sistem secara real time. Kemudian fungsi alarm dan peringatan gunanya untuk memberikan peringatan suara dan tampilan ketika terjadi kondisi overload. Kemudian kita coba run. Saat nilai arus melebihi batas, relay akan mati. LED merah menyala dan buzzer akan berbunyi. Dan jika arus listriknya normal, maka LED merah mati dan yang biru menyala. Nah, beginilah bentuk diagram pada aplikasi ThinkSpec. Nah, jadi itulah tutorial lengkap pembuatan sistem monitoring konsumsi energi listrik. Dengan sistem ini, kita bisa memantau penggunaan listrik, mendeteksi overload, dan mengontrol beban secara otomatis melalui internet.
Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.